Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis pengendalian biaya Bapak Insinyur Haji Wahyudin STM TIPM dan teman-teman yang dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya akan menjadi moderator untuk presentasi dari kelompok kami. Kita mulai dari perkenalan. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Ada Kang Muhammad Farhan Rusdi, Kang Naufal Mursidan Ramadan, saya Rehan Wijaya, ada Teh Najimah Malhayati, dan Kang Naufal Rabani. Baik, selanjutnya ada penjelasan dari Q&A proses wawancara yang akan dijelaskan oleh saya dan Kang Mursidan. Boleh next, Kang? Kami melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan. Untuk isi wawancara adalah sebagai berikut. Pemilik dari warung usaha UMKM kami adalah TJH dengan nama Ayam Geprek Sambal Ijo Dua Putri dan sudah berjalan selama 5 tahun. Dan inspirasi dia untuk membangun bisnis ini adalah untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga dan membuka lapangan kerja untuk saudara. Bisa lanjutkan? Selanjutnya, tempat saat ini dia menyewa dari orang. Kemudian di awalnya dia itu sebenarnya dari kaki lima, tetapi setelah 2 tahun menjalani bisnis, alhamdulillah sudah mendapatkan tempat sewa seperti sekarang ini dan sudah berjalan selama 5 tahun di toko ini. Nah, modal awal yang dikeluarkan itu hanya 600.000 untuk sewa tempat dan gerobak, yang mana untuk bahan baku sendiri, baik itu ayam, sayuran dan segala macamnya, itu masih bisa dari sistem utang gitu ya. Jadi beli dulu, bayarnya belakangan. Bisa gitu, Kang? Selanjutnya untuk cabang itu sudah ada, itu ada di periode 1, dan tujuan dia kenapa ingin buka cabang itu supaya lebih mengenalkan produk yang dia jual kepada halayak ramai. Kemudian perbedaan dia dan kompetitor lain adalah bisa dikatakan dia mengatakan bahwasannya dia sebagai pionir gitu, sebagai yang pertama kali membuat ayam geprek sambal hijau di daerah Karawang seperti itu. Bisa lanjut, Kang? Kemudian strategi untuk menjangkau pasar anak muda dan yang berkeluarga itu adalah harga. Dari segi harga yang terjangkau, dia juga memiliki paket yang hanya seharga Rp10.000 untuk menarik para pelanggan. Kemudian untuk menjaga pelanggan atau konsumen ini agar tetap selalu beli di tempat dia adalah dengan menjaga kualitas dan dari segi baik itu dari segi rasa dan juga pelayanan. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada penjelasan dari topik perhitungan yang akan dijelaskan oleh Kang Farhan dan Kang Opang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tabel-tabel ataupun neraca yang telah dibuat. Untuk yang pertama adalah aset. Dari rincian aset berikut, total aset yang dimiliki oleh Ayam Geprek UMKM yang kami wawancarai adalah 7.192.000. Yang selanjutnya adalah bahan baku dan juga bahan penolong dari pembuatan ayam geprek tersebut. Bisa kita lihat di sini bahan bakunya itu adalah 4.971.000 dengan bahan penolong adalah 213.000. Yang selanjutnya kita akan merincikan masing-masing bahan baku dari per paket. Untuk yang pertama adalah paket ayam besar yang menghabiskan bahan baku 2.269.000 dengan bahan penolongnya 70.900. Yang kedua adalah bahan baku dan juga penolong dari paket ayam pelajar atau yang paket kecil yang bahan bakunya menghabiskan 2.702.000 dengan bahan penolongnya 142.000. Selanjutnya ada liabilitas yaitu hanya sewa gedung yaitu 88.000 dengan biaya overheadnya yaitu 150.000 dan juga total pendapatannya yaitu 7.600.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung bagi masing-masing paketnya yaitu berjumlah 800.000. Untuk perhitungan selanjutnya saya serahkan kepada Kang Opang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan lanjut ke perhitungan HPP. Bisa dilanjut saja, Kang. Ini ada pembelian bahan baku yang dimana jumlah totalnya adalah 2.269.000. Bisa dilanjut, Kang. Ini tadi yang paket besar, yang sekarang paket kecil, yang jumlah itu 2.702.000. Ini ada biaya dari bahan penolong yang jumlahnya itu sekitar 213.000. Ini adalah BTKL atau biaya tenaga kerja langsung paket besar dan paket pelajar. Jika di total dari masing-masing tenaga kerja adalah 800.000 per hari. Ini adalah pencatatan dari BOP atau biaya operasional atau biaya overhead pabrik yang dimana untuk uraian biaya overhead di atas adalah 150.000 dan uraian dari liabilitas adalah 88.000. Ini adalah tarif BOP. Jadi tarif BOP itu ditentukan dari BOP dibagi BTKL dikali 100%. Jadi tarif BOP dari masing-masing paket besar dan paket pelajar adalah 59,5%. Ini adalah pencatatan dari BOP dari BTKL, yang dimana pada paket ayam besar, pencatatannya yaitu yang tarif BOP tadi dikali dengan upah BT.
dikali dengan upah TKL per harinya. Jadi 59,5% dikali dengan 400.000 didapat masing-masing dari paket besar dan paket kecil karena upahnya sama, yaitu 238.000. Kita lanjut ke pencatatan harga pokok produk atau penjualan, yang dimana rumus dari HPP sendiri adalah bahan baku langsung ditambah BTKL ditambah BOP. Tadi di dalam tabel sudah diketahui bahwa bahan baku langsungnya itu adalah 2.269.000. BTKL-nya per harinya adalah 400.000 dari 4 tenaga kerja, dan BOP-nya adalah 230.000, sehingga hasil dari HPP pada paket ayam besar adalah 2.907.000, dan pada paket pelajar atau ayam kecil adalah 3.340.000. Baik, di sini adalah catatan harga pokok produk atau penjualan per unitnya. Jadi per unitnya itu adalah HPP dibagi dengan jumlah produk. Karena pada paket ayam besar itu jumlah produknya adalah 200, sehingga diperoleh HPP per unitnya adalah 14.535. Dan pada paket ayam kecil jumlah yang diproduksi adalah 400, sehingga jumlah dari HPP per unitnya adalah 8.350. Ini adalah menerima pesanan penjualan hari. Jadi dari hasil penjualan paket ayam besar itu didapat 3.600.000, dan dari pendapatan penjualannya pada paket ayam besar itu adalah 693.000. Lanjut pada paket ayam pelajar diperoleh hasil dari penjualannya 4 juta, dan pendapatan penjualannya ini adalah hasil dari penjualan dikurang HPP yang tadi sudah kita hitung. Jadi yang 4 juta dikurang HPP yaitu 3.310, diperoleh pendapatan penjualan dari paket ayam pelajar adalah 660.000. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran rekomendasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya waktu tempat dipersilakan. Baik, untuk kesimpulannya adalah UMKM Ayam Geprek Sambal Hijau Dua Putri menawarkan ayam geprek dalam 2 paket yang berbeda dengan harga yang lebih rendah dari rata-rata bisnis kuliner. Meskipun harga yang terjangkau, dapat menarik pelanggan profit margin yang rendah, yakni 27,7 untuk paket besar dan 23% untuk paket pelajar, menyebabkan keuntungan yang didapat UMKM tersebut tidak optimal. Meskipun demikian, strategi harga yang kompetitif ini mungkin tetap efektif dalam menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Meskipun perlu diingat bahwa peningkatan profitabilitas mungkin perlu dipertimbangkan. Pencatatan akuntansi untuk uang masuk dan uang keluar selama produksi hingga terjadi transaksi. Yang kedua, pengoptimalan tenaga kerja langsung dengan melakukan salah satu dari 2 opsi, yaitu pengurangan tenaga kerja atau pengurangan upah tenaga kerja. Yang ketiga, penambahan variasi menu dengan pengoptimalan bahan baku, yaitu bagian-bagian ayam yang tidak terpakai agar dibuat menu-menu baru. Yang keempat, meningkatkan brand awareness dengan cara mempromosikan melalui sosial media. Baik, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana penjawab kali ini akan diberikan 3 pertanyaan yang akan boleh ditanyakan. Kepada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, di sini sudah ada Kang Sukma Pamungkas, Kang Rifki Aditya. Mungkin bisa dimulai dari Kang Sukma Pamungkas, bisa dipaparkan untuk pertanyaannya. Baik, Kang, apakah sudah terdengar? Sudah terdengar, Kang. Baik, saya izin bertanya, Kang, kepada kelompok kalian. Saat kalian mengumpulkan data, apakah ada kendala yang berarti yang kalian alami saat melakukan pencarian data, dan bagaimana solusi kalian untuk mengatasi hal tersebut? Gitu saja, Kang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Sukma atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kang Rifki Aditya. Kang Rifki, silakan untuk memaparkan terkait pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih Kang atas kesempatannya. Untuk pertanyaan dari saya, apa yang harus diperbaiki dari laporan keuangan untuk menyeimbangkan atau meningkatkan margin profit dari masing-masing produk? Yang tadi dijelaskan kan ada 2 produk berbeda, Kang. Sekian dari saya. Baik Kang Rifki, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terakhir ada dari Kang Ramdi Zaki. Untuk pertanyaan silakan dipaparkan. Baik, sebelum terima kasih untuk kesempatannya.
Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara menyesuaikan harga jual agar tetap menguntungkan tanpa mengorbankan kualitas produk dari bisnis ayam geprek yang tadi sudah dijelaskan. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada para penanya. Saya sangat apresiasi untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Dan untuk pertanyaannya akan langsung dijawab oleh rekan saya. Yang pertama ada kepada Kang Opang untuk menjawab, dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kang Sukma. Itu tuh terkait dengan kendala dan solusi yang dihadapi atau tantangan kan. Jadi gini, tantangan atau kendala yang dihadapi kelompok kami pada saat proses pengambilan data adalah ketika kita mencari terkait dengan UMKM mana yang kita jadikan sebagai acuan kita untuk pengambilan data. Itu kita mengalami kesulitan karena begitu banyaknya UMKM dan kita juga bingung ini mau milih yang mana. Yang kedua, apabila kita telah menetapkan UMKM tersebut, tetapi ada kendala yang tidak jadi gitu di UMKM tersebut, sehingga kita harus mencari UMKM yang lain. Sudah dapat UMKM yang lain, dan ternyata di situ yang paling susah adalah untuk menghubungi si UMKM-nya. Jadi ada sedikit kendala atau pending yang saat kita ingin melakukan wawancaranya, sehingga mungkin di situ tantangan yang kita hadapi terkait dengan pengambilan data dan pengumpulan datanya itu data yang minim dari si pewawancara, sehingga kami harus menanyakan tidak termasuk wawancara, jadi menanyakan di luar wawancara terkait dengan bahan-bahan apa saja yang spesifik secara diperlukan seperti itu. Jadi solusinya ya kita harus dari awal harus emang benar-benar tentuin UMKM mana yang kita dapetin supaya nanti di akhir, di saat kita ingin menetapkan tanggal dari pengambilan data, kita nggak bingung lagi atau kita sudah ada backup dari UMKM yang lain gitu. Seperti itu Kang. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab Kang, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Adit yang akan dijawab oleh Kang Mursidan. Kepada Kang Mursidan dipersilakan untuk menjawab. Baik, izin masuk. Mohon maaf sebelumnya Kang, saya akan menjawab pertanyaan dari Randi Kang, bukan dari Kang Adit. Baik, Oke, baik. maaf. Ini pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyesuaikan harga jual agar tetap menguntungkan tanpa mengorbankan kualitas produk dalam bisnis ayam geprek. Jadi untuk menyesuaikan harga jual tanpa mengorbankan kualitas produk itu, pertama kita harus menganalisis biaya produksi untuk memastikan harga jual masih menghasilkan keuntungan. Yang kedua, kita pertimbangkan strategi seperti mengoptimalkan proses produksi, mencari pemasok yang lebih terjangkau, atau menawarkan paket dan promosi yang menarik untuk menarik pelanggan tanpa mengorbankan kualitas dari harga ataupun rasa kita. Jadi yang selanjutnya itu jaga agar tetap bersaing di pasar sambil mempertahankan citra kualitas yang sudah baik sebelumnya. Jadi itu langkah agar kita tuh dapat menyesuaikan harga tanpa mengorbankan kualitas produk dalam bisnis ayam geprek ini. Mungkin jawaban dari saya segitu. Apakah dipahami oleh Kang Randi? Dapat dipahami Kang, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, yang terakhir ada pertanyaan dari Kang Adit yang akan dijawab oleh Tena Juma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kang Adit, yaitu yang intinya apa yang harus diperbaiki dari laporan keuangan untuk menyeimbangkan atau meningkatkan margin profit dari masing-masing produk tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama ada analisis biaya produksi ya, kayak buat paket pelajar lebih murah atau daripada paket keluarga, atau kita bisa hemat dari beli bahan baku itu secara grosir atau juga bisa menggunakan mesin. Terus yang kedua ada penyesuaian harga, kayak analisis apakah yang paket pelajar bisa sedikit tanpa membuatnya terlalu mahal, dinaikkan sedikit kayak gitu. Lalu atau bisa juga turunkan harga paket yang besar ya, paket keluarga kayak gitu. Yang ketiga ada strategi pemasaran, bisa membuat promosi secara efektif untuk menggait lebih banyak pelanggan seperti online ataupun diskon. Yang keempat ada efisiensi operasional kerja. Kayak untuk pengiriman yang lebih efisien seperti cari pemasok yang lebih murah kayak gitu. Yang kelima ada analisis pembiayaan. Kayak lihat cara bisa kayak minjem uang atau membayar tagihan lebih cepat untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Apakah dapat dipahami Kang? Dapat dipahami Teh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik, saya ambil alih kembali. Sudah selesai sesi tanya jawab dan sesi pemaparan materi yang dari kelompok 2. Saya harap paparan presentasi dari kelompok kami dapat memberikan ilmu baru bagi anak netes sekalian. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan bagi anak netes sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Randi.